Jumpa lagi dengan Kak Feria dan Kak Teti. Kita mau beribadah adik-adik. Persiapkan diri adik-adik, bajunya disiapkan. Siapkan Alkitabnya. Kita mau beribadah. Sebelum kita beribadah, kita ngapain biasanya Kak Teti? Saat teduh. Sikapnya saat teduh seperti apa Kak Livet? Lipat tangan, tutup mata, berdoanya di dalam hati. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, kita sudah saat teduh. Sekarang saatnya kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi dan bergerak. Ikutin Kak Teti dan Kak Feria ya. Lagu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu apa Kak? Di pintumu ku datang dan mengetok. Tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Di Pintumu. Kita mau hadap kanan dulu ya Kak. Baik adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau berdoa. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau mau berkati kami dari tidur malam kami hingga kami di pagi hari ini boleh ibadah walaupun secara streaming, tapi Tuhan mau berkati kami, Tuhan mau berikan sukacita kepada kami, agar kami bersemangat untuk beribadah. Tuhan berkatilah kami, jadikanlah kami anak yang dengar-dengaran, anak yang baik. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hai di dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Amin. Adik-adik, untuk lagu selanjutnya kita akan menyanyikan Siapa Bikin Bunga. Kira-kira siapa ya Kak yang bikin bunga? Iya ya, siapa ya? Pastinya Tuhan Yesus. Adik-adik, kita bangkit berdiri lagi, kita akan menyanyikan lagu Siapa Bikin Bunga. Tak
gerakannya loh Kak Teti. Iya, makanya kita harus tetap bangkit berdiri dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 28 sampai 29. Mazmur 118 ayat 28 sampai 29. Kita baca bersama-sama ya. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu apa, Kak? Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita ambil sikap doa, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian, agar kami dapat memahami setiap kebenaran cerita firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampunkanlah setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, berfirmanlah, karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, pembacaan firman pada hari ini terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yang berjudul Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya."
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon yang menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, Kak Anggi akan bercerita tentang cerita Alkitab yang terambil dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 18, di mana itu merupakan perjalanan panjang Tuhan Yesus dari Galilea sampai ke Yerusalem. Pada ayatnya yang kelima, bacaan kita hari ini, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ternyata kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem menunggangi seekor keledai, adik-adik. Konon seekor keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus merupakan seekor keledai betina yang menghasilkan banyak sekali susu pada saat itu, adik-adik. Seekor keledai menggambarkan kedamaian, kelemah lembutan. Tahukah adik-adik kenapa Tuhan Yesus hadir menaiki seekor keledai? Karena Tuhan Yesus hadir untuk mendatangkan kedamaian bagi orang-orang Yahudi, adik-adik. Meskipun keledai dianggap sebagai binatang yang bodoh, binatang yang lamban, binatang yang jelek, yang pendek oleh sebagian orang Yahudi, tetapi seekor keledai lebih dipilih oleh Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus kendarai, adik-adik. Orang Yahudi, khususnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sangat menantikan kedatangan Tuhan Yesus Sang Mesias untuk menunggangi seekor kuda yang gagah perkasa. Ternyata pada kenyataannya yang hadir adalah Tuhan Yesus, si tukang kayu, dengan mengendarai seekor keledai, adik-adik. Selain Tuhan Yesus datang ke Yerusalem untuk menghadirkan kedamaian, Tuhan Yesus juga berperang untuk melawan dosa-dosa orang Yahudi, adik-adik. Sebagian besar orang Yahudi memandang Yesus adalah nabi yang sangat besar. Itu kenapa orang-orang Yahudi sangat bersukacita saat Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Mereka mengeluk-ngelukkan Tuhan Yesus seperti yang ada di ayat 9 bacaan kita hari ini. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Mereka sangat bersuka cita adik-adik. Akhirnya penantian mereka akan kedatangan Tuhan Yesus ada di depan mata mereka. Selain mereka meyakini bahwa Tuhan Yesus akan datang, mereka juga percaya bahwa Tuhan Yesus telah melakukan berbagai macam mujizat. Salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah membangkitkan Lazarus dari kubur selama 4 hari adik-adik. Ternyata sukacita yang dialami oleh orang-orang Yahudi merupakan awal kisah penderitaan Tuhan Yesus dalam memasuki kesengsaraan penindasan cemooh yang akan kita peringati pada minggu mendatang. Yang kita peringati dalam minggu ini yaitu tanggal 2 April, yaitu Minggu Palma, di mana Minggu Palma merupakan minggu ketika Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tadi adik-adik. Lalu dari Minggu Palma hingga penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib tidak berlangsung begitu lama adik-adik, hanya sebentar, cuman beda mungkin 3-5 harian. Dan yang sering kita peringati sebagai hari Jumat Agung, kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib adik-adik. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama belajar, bukan hanya adik-adik, tetapi Kak Anggi juga mau belajar bahwa meskipun kita kecil, meskipun kita sering direndahkan oleh orang lain, meskipun apa yang kita lakukan sudah baik, sudah terbaik, tapi tetap dibenci oleh orang lain, tapi kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Meskipun dibenci banyak orang, meskipun Tuhan Yesus telah melakukan perbuatan baik, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka yang membenci Tuhan Yesus. Maukah kita belajar sama seperti perbuatan Tuhan Yesus adik-adik? Yang membawa damai bagi siapapun, dalam kondisi apapun, dan dalam penderitaan apapun. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang bertengkar karena berebut mainan, atau karena nggak bawa bekal, atau karena temennya diambil, nah itu kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan Yesus yang telah Tuhan Yesus pilih, sama seperti seekor keledai tadi, meskipun kecil, Tuhan Yesus lebih memakai seekor keledai adik-adik. Kita jangan mau menjadi provokator yang membuat teman kita semakin bertengkar. Itu bukanlah perbuatan yang Tuhan Yesus suka. Tuhan Yesus tidak suka perbuatan seperti itu, karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita, anak-anaknya, untuk berbuat baik, sama seperti Tuhan Yesus berbuat baik pada siapapun itu. Itu yang harus kita teladani bersama-sama adik-adik. Bukan hanya itu, meskipun ada teman-teman kita yang mungkin tidak mau berteman dengan kita, kita juga tidak boleh melakukan hal yang sama seperti yang teman kita lakukan. Tapi mari kita mendatangi mereka untuk merangkul mereka agar mereka mau berteman dengan kita. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kasih kepada kita untuk mengasihi siapapun.
Selain itu adik-adik, kita juga harus mau belajar untuk selalu rendah hati, melakukan semuanya dengan tulus. Karena penderitaan yang Tuhan Yesus alami, Tuhan Yesus lakukan dengan segenap hati, dengan tulus, tanpa meminta imbalan apapun dari umat-umat pilihannya adik-adik. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukan yang terbaik, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk mau sama-sama mengalami penderitaan bersama dengan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita dimanapun kita berada, dengan siapapun kita, dalam kondisi apapun kita. Biar kita selalu bersyukur karena melalui penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus mau membentuk kita, anak-anaknya, untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang selalu takut dan setia akan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita ambil sikap doa karena kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan atas setiap firman yang boleh kami baca, kami renungkan bersama. Hari ini kami belajar akan penderitaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana Tuhan mau rela menderita, mau rela mengalami hinaan untuk menebus dosa-dosa kami manusia. Ajarilah kami Tuhan untuk belajar bahwa meskipun kami kecil, lemah, dianggap rendah oleh orang-orang yang lebih tinggi dari kami, tapi biarlah kami penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kedamaian, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi pembawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami terus mengasihi mereka yang membenci kami, biarlah kami terus meladani teladan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, baik TK, SD. Kiranya Tuhan memberikan kami semua hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga pendidikan kami dapat kami selesaikan dengan baik. Berkatilah juga kami yang akan mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang SMP. Kiranya Tuhan memberikan kami kemudahan, memberikan kami jalan terbaik untuk pendidikan kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Jagalah orang tua kami, berikanlah senantiasa kesehatan, kekuatan, agar mereka dengan sabar membimbing, menasihati, merangkul kami menjadi anak-anak yang takut dan setia kepada Engkau. Ajarilah kami juga ya Bapa untuk menghormati orang tua kami dan senantiasa mau mendengar setiap nasihat mereka untuk kebaikan diri kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sakit, dimanapun mereka berada dalam perawatan medis maupun di rumah. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan memberkati makanan, obat-obatan, minuman yang mereka konsumsi akan menjadi kekuatan baru, sehingga mereka dapat menjalani hari-hari mereka dengan baik seperti biasanya. Tuhan juga memberkati keluarga yang merawat kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesabaran untuk menjaga dan merawat kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya sukacita dari Tuhan, Tuhan melimpahkan mereka panjang umur, kesehatan,
Tuhan memberikan mereka hikmat, pengetahuan, pertumbuhan iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga hari-hari mereka menjalani kehidupan, mereka tetap mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan prioritas utama mereka, dan senantiasa selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan dalam segala kondisi. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menjauhkan bangsa dan negara kami dari peperangan, dari segala resesi perekonomian, dari segala penderitaan. Dan kiranya Tuhan memberkati para pemerintah kami yang mengambil kebijakan. Kiranya hikmat Tuhan beserta dengan mereka. Berkatilah juga gereja kami, GPIB Bukit Harapan, Pos Marturia Bambe, Pos Panjang, dalam segala kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung. Kiranya Tuhan senantiasa ikut campur tangan di dalamnya, sehingga kegiatan demi kegiatan yang dilakukan dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah Bu Pendeta, para majelis, berkatilah kakak layan, bahkan setiap pelayan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Ajarilah mereka untuk mau dengan tulus hati mengerjakan misi Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, jagalah kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan senantiasa mau menyempurnakan setiap seruan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Disiapkan persembahannya. Nanti adik-adik bisa titipkan ke mama atau papa, dan mama dan papa langsung memberikan ke gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita akan doa. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan. Dan semoga persembahan yang sudah kami berikan ini bisa digunakan selayaknya oleh gereja-Mu ya Tuhan. Semoga bisa berguna bagi gereja-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah ini. Adik-adik jangan lupa ya, nanti kita ada acara kakak. Kita mau ada acara perayaan Paskah. Tanggal berapa ya kak ya? Tanggal 9 April 2023 jam 4 subuh. Wah, jam 4 subuh ya. Biar adik-adik semuanya pada ikut, karena ada lomba-lomba loh kak, pasti seru. Ada lomba-lomba, kira-kira ada hadiahnya nggak kak ya?
Tenang aja, pasti ada hadiahnya Kak. Baik adik-adik, sebelum adik-adik melakukan aktivitas adik-adik kembali, kita akan menyanyikan lagu Besalah Kasih Bapakku. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Pesan Kak Anggi, mari kita renungkan bersama-sama penderitaan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan kita harus sama-sama mau belajar untuk bersyukur atas penderitaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena melalui penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus memproses kita, Tuhan Yesus membentuk kita untuk menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Kiranya ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati setiap kegiatan kami sepanjang hari ini, bahkan selama 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap hal yang kami kerjakan, biarlah semuanya seturut dengan kehendak Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan di ibadah Paskah. Kuat-kuat yang terkuat.